Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua. Kali ini di program Inspirasiku. Di kesempatan sore hari ini sahabat, di hari Kamis tanggal 4 Safar 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 September 2022 Masehi. Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, dalam program acara ini sahabat, kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan membangkitkan motivasi dalam diri kita sehingga kita akan senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, tema yang akan diperbincangkan atau dibahas di kesempatan sore hari ini yaitu setiap keputusanmu akan membentuk siapa dirimu. Nah, seorang bijak pernah berkata sahabat, aku bukanlah produk dari keadaan sekitar, namun aku adalah produk dari keputusanku sendiri. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi bahan renungan bagi siapa saja yang suka menyalahkan keadaan atau lingkungan sekitarnya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya di saat dia melakukan kesalahan atau ada kebiasaan buruk yang dia miliki, kemudian dia beralasan bahwa ini adalah pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitar. Padahal orang lain mempengaruhi atau tidak terhadap diri kita. Kita punya keputusan apakah kita mau ikut dengan pengaruh dari orang lain atau tidak. Ini yang tentunya akan menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita akan lebih lanjut lagi dibahas nanti bersama motivator kita Bang Hak sahabat ya, tentang bagaimana sebuah keputusan ternyata bisa membentuk siapa diri kita. Baik sahabatku, tentunya mari kita persiapkan diri kita untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bang Hak. Dan kami informasikan juga bahwa selain melalui audio frekuensi, Anda bisa menyimak program ini melalui audio streaming yang bisa diakses di website kami yaitu www.radiokoonline.com dan www.radioku.com. Kemudian bagi Anda yang sedang online di Facebook, silakan Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon ya. Kemudian bagi Anda yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, kami menyapa Anda semua yang mungkin saat ini sedang menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, dan Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, motivator kita yaitu Bang Hak, yang tentu sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Hakim. Abang gimana? Alhamdulillah sehat walaupun suaranya sedikit serak ya. Ya, kita kompakan Bang hari ini. Vibrasinya Sama-sama serak, Masya Allah. Iya. Baik Abang, tema kita di kesempatan sore hari ini adalah setiap keputusanmu akan membentuk siapa dirimu. Baik, silahkan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan pikiran kita. Amin. Hingga kita memahami semua pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh, dan semoga pengetahuan ini menjadi pemahaman-pemahaman baru kepada kita yang menjadikan kehidupan kita semakin mudah dan berkah. Dan semoga kemudahan dan keberkahan ini sampai kepada akhirat kelak. Amin. Kesempatan hari ini kita coba akan bahas tentang bagaimana bahwa setiap keputusan kita itu membentuk siapa kita. Dan bisa jadi ada dua kelompok Kang Hakim. Ada orang yang dibentuk dari lingkungan dan ada orang yang berinisiatif untuk menerjemahkan lingkungan lalu mengambil keputusan berdasarkan pemahaman sendiri gitu ya, berdasarkan prinsip-prinsip yang ia fahami. Tapi tadi ada dua, ada orang yang memang dia dibentuk oleh lingkungan. Ketika harga BBM naik,
ya dia tidak lagi punya kemampuan untuk mengubah lingkungan itu, karena harganya nggak bisa dia kendalikan kan. Ya gimana bang, harganya mahal, mau tidak mau, operasional juga naik, mau nggak mau harga juga saya naikkan, misalnya begitu. Berarti keputusannya memang dibentuk oleh lingkungan. Ada satu sisi lain yang dia mengatakan, oh tidak, harga BBM boleh naik, tapi saya punya inisiatif, saya punya kreatif, saya punya ide. Dari ide-ide inilah kemudian saya kembangkan bagaimana supaya harganya bisa stabil di produk yang saya bikin ini. Maka dibuatlah dia alternatif-alternatif, bahannya menjadi solusinya lebih baik gitu, prosesnya lebih disederhanakan, biayanya lebih efektif dan efisien. Ternyata dia bisa temukan solusi-solusi yang tidak harus menaikkan harga gitu. Berarti keputusannya bisa bersaing gitu. Artinya bagi mereka orang-orang yang punya inisiatif, sebetulnya dia tidak akan dikendalikan oleh lingkungan. Dia punya kehendak untuk bisa menentukan apa yang harus saya perbuat gitu. Tapi tadi kita tidak boleh menutup mata bahwa memang ada di antara kita yang kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, bahkan menyalahkan negara gitu ya. Gara-gara keadaan begini bang, dagangan saya jadi sepi misalnya. Gara-gara COVID-19 bang, usaha saya nggak jalan misalnya ya. Nah jika demikian berarti ada orang yang memang keputusan-keputusan itu tidak mampu diambil, lalu dia serahkan dan salahkan kepada di luar dirinya. Gitu ya. Nah maka kita yuk sebagaimana orang bijak tadi telah mengatakan bahwa sebetulnya kita itu adalah produk dari keputusan kita gitu. Semestinya begitu. Tetapi tidak sadar keadaan memaksa kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang seolah-olah kita nggak punya pilihan. Padahal itu pilihan, nggak punya pilihan itu pilihan. Baik yuk kita perlahan-lahan Kang Hakim. Yang pertama bahwa sifat dasar kita itu bertindak. Ya, sifat dasar kita itu bertindak. Namun bertindak itu ada dua komponennya. Ada bertindak yang reaktif, ada bertindak yang proaktif. Yang reaktif itu seperti binatang. Itu ada otak namanya otak limbik, otak batang, yang dia memang reaktif. Jika terjadi ancaman maka dia bereaksi. Reaksinya bisa lari atau kemudian dia mengancam balik gitu ya. Itu namanya sifat dasar kita adalah bertindak. Hanya dan di dalam bertindak ini punya strata yang lebih tinggi dibanding dengan binatang gitu. Jadi kalau kita berburu, kita itu membidik gitu, bukan bidikan. Kita tuh membidik bukan bidikan. Dalam strata humanitas gitu, kemanusiaan, bahwa kita tuh bertindak bukan menjadi sasaran tindakan. Nah, di dalam bertindak ini kita akan memungkinkan mencari solusi atau jawaban-jawaban atas keadaan. Ya tidak ada lain kecuali hanya bertindak. Ketika masih dalam ranah pikiran, apakah bisa menghasilkan? Belum. Ide-ide kreativitas kita yang masih dalam ranah pikiran itu belum menghasilkan apapun sebetulnya jika tidak dalam tindakan. Karena keberhasilan bukan di alam ide, keberhasilan bukan di alam rencana, tapi keberhasilan berada di alam tindakan. Maka efek dari ketika kita punya inisiatif, kita punya ide dan punya kreasi, maka harusnya kita memberanikan diri untuk bertindak. Jadi ketika kita melihat keadaan, situasi yang menuntut kita untuk bertindak, bertindaklah. Jangan hanya sekedar kemudian ya mau gimana lagi. Nah kalau sudah begitu dia dibentuk oleh lingkungan tuh. Ya harus bagaimana lagi bang, kita nggak punya pilihan. Habis biayanya lebih mahal. Wah sekolahnya mahal bang, jadi saya nggak bisa. Padahal yang harusnya adalah meningkatkan pendapatan supaya dia bisa menyekolahkan anaknya dengan lebih baik. Kan gitu ya. Jadi metode-metode di mana kita sering menyalahkan lingkungan sangat-sangat familiar. Ya, sehingga ketika ada orang mengatakan bahwa lingkungan tidak bisa membentuk kita, itu bagi mereka yang dibentuk sama lingkungan aneh. Aneh, masa sih lingkungan nggak bisa membentuk kita, kan kita dibentuk dari lingkungan gitu. Kalau orang-orang sekitar kita jahat kan kita jadi jahat. Oh, pada prinsipnya nggak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau panutan kita, hidup di dalam kota Mekah yang pada saat itu zamannya adalah zaman jahiliyah, tetapi beliau memutuskan nggak ikut-ikutan jahil. Iya, Bang. Gitu kan. Berarti itu sebetulnya prinsipnya lingkungan tidak membentuk kita. Kita punya pilihan untuk mengukur apakah tindakan di sekitar kita itu baik ataukah buruk. Jangan ikut-ikutan lah. Kalau orang-orang berbuat tindakan yang tidak baik, kita punya prinsip, punya dasar, punya pedoman bahwa itu tidak baik. Maka kita punya keputusan untuk tidak melakukan yang sama sebagaimana mereka. Gitu ya. Kalau Rasulullah SAW
sebagai panutan kita memberikan contoh seperti itu, maka kita ambil pilihan bahwa sebetulnya kita punya hak, punya kewenangan untuk membentuk keputusan saya sehingga saya tidak dikondisikan oleh lingkungan dan keadaan, gitu ya. Jadi yuk kita pahami dulu bahwa prinsip kita itu pada dasarnya adalah kita sifat dasarnya adalah bertindak. Kita itu bertindak tapi ada dua. Jangan sampai kita bertindak secara reaktif, Kang Hakim. Tapi kita yuk bertindak secara proaktif. Orang proaktif itu adalah dia mampu untuk mengambil, menerjemahkan keadaan-keadaan di lingkungan, lalu berdasarkan prinsip-prinsip yang benar, berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan akal yang sehatnya, berupaya untuk mengambil respon yang baik, gitu ya. Jadi nggak langsung bereaksi. Orang bereaksi itu kan ketika terjadi sesuatu ya langsung bereaksi gitu, nggak ada pikir panjang. Lah orang-orang yang proaktif dia melihat keadaan lingkungan lalu diterjemahkan gitu dalam pengetahuannya, diterjemahkan dalam wawasannya, diterjemahkan dalam prinsip-prinsipnya, sehingga keluarannya menghasilkan keputusan-keputusan yang dia bertanggung jawab atas keputusan dia. Gitu, sehingga ya keputusan saya inilah jati diri saya gitu. Jangan sampai orang mengatakan ya habis gimana lagi bang, saya begini ya karena lingkungan. Sehingga dia dibentuk oleh lingkungan. Tapi enggak menutup mata abang mengatakan bahwa yang begitu ada gitu. Yang dia tidak menyalahkan dirinya, yang disalahkan adalah orang lain. Habis gimana bang tetangga saya begitu, habis gimana bang suami saya begitu, habis gimana bang anak saya begitu. Jadi kita itu dikondisikan oleh di luar kita, padahal kita punya kewenangan untuk membentuk kita sendiri ya. Yuk kita perlahan-lahan nanti Kang Hakim supaya kita bisa lebih paham bagaimana sih sebetulnya kita bisa membentuk lingkungan, bukan lingkungan membentuk kita. Gitu. Supaya bahwa keputusan kita ini ada sesuatu yang punya pengaruh bagi keadaan di luar. Jangan sampai keadaan di luar mempengaruhi kita. Tapi bagaimana tindakan kita mempengaruhi keadaan di luar. Gitu. Kita berharap begitu ya. Karena Rasulullah SAW juga jelas beliaulah yang mempengaruhi keadaan di luar. Bukan keadaan di luar mempengaruhi beliau. Ya, insya Allah nanti sesi berikutnya kita akan bahas itu. Insya Allah demikian. Baik Abang, terima kasih atas pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda nanti. Tentunya untuk sahabat semua, kami informasikan seperti biasa akan ada kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak ya. Silakan. Anda bisa bertanya via telepon di segmen interaktif nanti dengan cara menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147, atau silakan Anda bisa bertanya via SMS atau via WhatsApp ya. Silakan dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081321461079. Nah, bagi yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan bisa segera dikirimkan supaya nanti saat memasuki segmen interaktif kami bisa membacakan pertanyaan Anda dan insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh Bang Hak. Nah, untuk yang ingin bertanya via Facebook juga bisa, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Inspirasiku dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami, baik yang menyimak melalui audio frekuensi, audio streaming, atau yang sedang menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tema bersama Bang Hak di kesempatan sore hari ini, yaitu setiap keputusanmu akan membentuk siapa dirimu. Baik, kami persilakan kepada Bang Hak untuk melanjutkan kembali pembahasan tema ini. Silakan Bang. Baik sahabatku, di sesi yang kedua ini kita simpulkan sejenak tentang apa yang sudah Abang sampaikan di sesi yang pertama, bahwa di dalam kita melihat keadaan dan lingkungan, tentunya kita punya inisiatif untuk bertindak. Ya, inisiatif untuk bertindak inilah yang akan memungkinkan kita mendapatkan jawaban ya atas solusi dari keadaan-keadaan itu. Juga paling tidak inisiatif itu bisa memberikan kekuatan untuk menciptakan keadaan baru, gitu. Paling tidak begitu ya inisiatif itu. Dan jangan sampai kita tidak punya inisiatif, begitu keadaan ada terjadi dan kita tidak ada inisiatif lalu menyalahkan keadaan dan kita ikut sama keadaan.
Ya sudahlah bang, mau nggak mau karena harganya sudah makin mahal, anak saya susah juga disekolahkan, ya udahlah berhenti sekolah misalnya gitu ya. Pendapatan lagi sepi nih bang. Akibatnya kan dia tidak punya inisiatif, tidak bisa merubah bagaimana yang harusnya dia lakukan untuk mendapatkan tambahan pendapatan, tetapi dia terpengaruh oleh keadaan, lalu tindakan-tindakan dan keputusannya ditentukan oleh keadaan, sehingga anaknya udahlah bang, saya harus berhentikan anak saya sekolah misalnya gitu ya, yang kuliah dihentikan gitu. Ya itu seharusnya tidak demikian. Keadaan harusnya menjadikan kita punya inisiatif dan tindakan. Nah, inisiatif ini bukan kondisi di mana kita memaksa seseorang untuk melakukan perubahan, tidak ya. Tetapi bagaimana menjadikan mereka sadar gitu. Jadi tidak dipaksa, Kang Hakim. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam beribadah juga, yang dituntut adalah kesadarannya. Bukan paksaannya gitu. Karena kesadaran ini penting. Itu yang disebut namanya ikhlas, kan begitu ya. Kita berharap orang itu ketika melakukan perubahan bukan karena paksaan, bukan karena dorongan agresif dari lingkungan, tetapi dia tersadar untuk melakukan perubahan secara inisiatif pribadinya. Nah, berdasarkan pengalaman saya nih Kang Hakim, ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang konsultasi di dalam usahanya, saya melihat menggiring mereka untuk secara sadar melihat masalahnya. Jadi bukan saya yang memberikan solusi kepada masalah kepada mereka, bukan, tetapi paling tidak saya harus menyadarkan mereka melihat masalah. Kalau masalah menurut saya tetapi menurut mereka tidak masalah, kan susah. Iya, Bang. Gitu. Mereka tidak menganggap masalah misalnya. Menurut Abang misalnya masalah, maka itu nggak satu frekuensi. Maka saya harus menyadarkan, mereka melihat bahwa itu adalah sebuah masalah. Kalau mereka sadar melihat itu adalah masalah, maka upaya berikutnya adalah dia akan bertindak dengan kesadarannya. Lalu pada ujungnya adalah dia bertanggung jawab untuk melakukan perubahan. Gitu. Jadi inisiatif itu begitu. Kita tidak bisa memaksa orang untuk kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak bisa. Kita harus sadarkan bahwa mereka melihat dengan cara yang tepat dan benar, lalu dia secara sadar dan bertindak dengan penuh tanggung jawabnya. Itu inisiatif. Nah, orang yang seperti itu nggak perlu diawasi, Kang Hakim. Misalnya nih kalau kita bikin peraturan, jam malam harus sekian gitu ya, bangun nanti malam jam sekian, kita harus awasi. Loh enggak, yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan mereka bahwa aturan itu baik buat dia, sehingga tanpa perlu pengawasan dia punya inisiatif untuk mengendalikan dirinya, dia punya inisiatif untuk bertanggung jawab atas dirinya. Dia mengatur jadwal tidurnya, dia akan bangun jam berapa, belajarnya jam berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah seperti itulah, sehingga dia tidak dikendalikan bahkan oleh keadaan ataupun peraturan. Dia bertanggung jawab atas dirinya. Bukan karena peraturan itu bang yang membentuk saya, tapi saya membentuk diri saya dengan jadwal-jadwal yang sudah saya siapkan gitu. Kalau peraturan itu kan tentang umum. Apakah ada orang semuanya taat dengan peraturan? Tidak. Gitu. Ya, apakah peraturan yang membentuk orang itu menjadi? Tidak. Tapi dirinya yang sadar bahwa aturan itu untuk kepentingan dirinya dan kebaikan dirinya, lalu dia berinisiatif, bertanggung jawab untuk memperbaiki dirinya. Gitu ya. Jadi ketika orang bertindak untuk melakukan perubahan, yang paling penting itu ada inisiatif. Dia sadar bahwa itu sesuatu yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang dia miliki. Jangan sampai ada orang yang kedua nih Kang Hakim, yang dia sudahlah saya nunggu keadaan berubah. Ya nantilah bang, keadaan lagi begini saya belum bisa apa-apa. Lu kalau keadaannya begini terus gimana? Ya kita tunggu bang. Wah bahaya. Karena ada orang yang begini, saya tidak menutup mata. Ada orang yang saya harus menunggu keadaan berubah. Atau ada orang lain yang akan membantu dia. Jadi dia tidak akan bergerak, tidak akan mau mempunyai inisiatif untuk bertindak sebelum ada orang yang bantu dia. Sehingga kalau nggak ada orang yang bantu kamu gimana? Ya nggak bisa bang, saya soalnya nggak bisa. Dia gitu. Mentok bang, saya nggak mampu lagi gitu. Ya apapun gitu, barangkali kamu sesuatu paling tinggal doa lah, paling nggak doa. Kan ada sesuatu yang kamu lakukan gitu. Ya jadi ada orang yang kemudian menunggu keadaan berubah atau menunggu orang lain membantu dia. Bahkan ada orang yang paling parah Kang Hakim, menunggu keajaiban katanya. Setelah bang saya tinggal nunggu keajaiban saja. Loh, Masya Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul pun bukan dalam keadaan yang dalam keadaan yang biasa-biasa saja, bukan, tapi keadaan yang terdesak.
Iya, Bang. Semua keajaiban mukjizat itu dalam keadaan yang terdesak. Di mana ketika Musa dapat membelah lautan ketika terdesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh orang-orang yang musyrikin membuktikan dalam keadaan yang terdesak, membelah batunya sehingga keluar air dari sela-sela tangannya, itu pun keadaan yang terdesak. Jadi nggak bisa kita mengatakan tunggu keajaiban lalu kita diem gitu. Tapi ya ada orang yang begitu. Harusnya yuk kita punya inisiatif untuk bertindak supaya kita untuk bagaimana berbuat sesuatu yang menjadi bagian dari solusi dari keadaan itu, bukan menjadi sasaran dari keadaan gitu. Yang selama ini kita sering terjadi adalah kita ini adalah produk, adalah sasaran dari keadaan-keadaan dan lingkungan, sehingga kita mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bang karena keadaan memaksa saya seperti itu. Tidak demikian. Nah, namun dalam teori evolusi ini kan namanya teori ya Kang Hakim. Teori itu sesuatu yang belum tentu benar. Makhluk hidup yang disebut para binatang itu dibentuk oleh keadaan gitu. Sehingga konon dikatakan jerapah berleher panjang karena makanannya daun dan daunnya tuh di atas Tinggi. semua. Tinggi itu sehingga dia memaksakan diri untuk jerapah itu memanjangkan lehernya. Berarti sebenarnya nenek moyang jerapah tuh lehernya pendek-pendek kalau begitu. Kan nggak demikian gitu ya. Jadi apakah kemudian dengan cara-cara kita membentuk diri untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan? Ya ada yang seperti itu, ada yang tidak. Contohnya kalau orang-orang di daerah Sumatera sana karena tempatnya berjauhan sehingga kalau bicara itu harus keras gitu ya. Iya, Bang. Kalau orang-orang Sunda yang dekatnya berdekatan gitu ngomongnya pelan-pelan gitu misalnya. Lembut-lembut. Apakah seperti itu? Ya tidak juga. Orang-orang yang di pinggir pantai misalnya anginnya karena kenceng suaranya harus kenceng keras misalnya. Ya bisa jadi. Jadi Iya, Bang. ada satu keadaan yang memang bisa membentuk tabiat manusia, karakter manusia, tetapi secara prinsip kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan kemudian mengatakan saya ya orang begini Bang, kalau orang timur bahasanya keras misalnya. Jadi ketika saya berada di Jawa Barat, ya mohon orang Jawa Barat mengerti saya. Lu yang enggak bisa begitu juga. Anda harus bisa membawa diri kan gitu. Ketika dalam lingkungan yang bahasanya harus halus-halus, harus pelan-pelan, ya Anda harus bicara dengan pelan-pelan. Jangan mengatakan ya beginilah saya. Kan enggak bisa begitu juga ya. Jadi kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita lalu kita menyalahkan dan menyerahkan semua kepada lingkungan dan keadaan. Itu Kang Hakim. Kemudian bahwa kalau kita ingin menjadi sesuatu dan ingin merubah sesuatu di dalam kehidupan kita, berarti kita harus punya kemampuan untuk merubah. Gitu. Jadi kemampuan untuk menghasilkan itu berbanding lurus dengan pengetahuan kita. Makanya kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya wawasan, nggak punya keilmuan, ya kita nggak punya solusi gitu. Ide itu tergantung bagaimana kita punya keilmuan dan wawasannya. Makanya kita dituntut untuk belajar. Keputusan-keputusan kita ini bukan keputusan yang sporadis, yang tiba-tiba muncul. Ada keputusan yang lebih bijak berdasarkan pengetahuannya. Ada yang bijak karena pengalamannya. Karena bijak karena wawasan yang begitu luas. Berarti semua keputusan itu didasarkan kepada apa yang dia miliki sebelumnya. Kalau sebelumnya ini blong, artinya tidak punya pengetahuan, sedikit pengetahuan, wawasannya juga sangat sempit. Kemudian tidak berkembang, maka keputusannya juga cetek gitu Kang Hakim. Makanya penting di sini kita untuk senantiasa belajar supaya di saat kita mengambil keputusan-keputusan kita banyak pertimbangan, sehingga bayangkan keputusannya orang berilmu ketika mengatakan saya tidak tahu itu pun karena ilmu. Itu kan luar biasa. Sementara kalau dia mengatakan saya tidak tahu memang benar-benar gak punya ilmunya kan beda. Ya, orang berilmu ketika dia mengatakan saya tidak tahu itu karena keputusan ilmu pengetahuannya. Gitu Kang Hakim. Ya, jadi paling tidak yuk kita tingkatkan kemampuan kita supaya pada saat kita mengambil keputusan itu didasarkan, dilandaskan apa yang sudah kita ketahui, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat menjadi landasan-landasan atas keputusan-keputusan kita. Kalau kita tidak memperbanyak itu, keputusannya bisa gegabah. Keputusannya bisa salah gitu ya. Jadi yuk kita akan rubah cara-cara kita supaya pada saat mengambil keputusan kita juga bisa mengambil keputusan dengan bijak. Itu insya Allah.
Baik Abang, terima kasih atas pembahasan di segmen ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Dan kembali kami ingatkan bagi sahabat semua yang ingin bertanya ya, silakan Anda bisa bertanya via telepon di segmen interaktif dengan menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147. Atau silakan pertanyaan segera Anda kirimkan via SMS atau via WhatsApp ke nomor 081 321 461 079. Dan bagi yang ingin bertanya di Facebook, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan kembali untuk Anda semua setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Inspirasiku dan kita akan melanjutkan belajar kita di kesempatan sore hari ini bersama Bang Hak. Sebelum nanti di segmen berikutnya kami mempersilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan. Kita akan terlebih dahulu menuntaskan pembahasan tema di kesempatan sore hari ini, yaitu setiap keputusanmu akan membentuk siapa dirimu. Baik, kami persilakan kepada Bang Hak untuk melanjutkan pembahasan tema ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang ketiga ini yuk kita melihat lagi bahwa keadaan kita, lingkungan kita itu ada dua yang kita perhatikan. Yang pertama adalah yang kita pedulikan, yang kita bicarakan, yang kita bahas, dan ada satu lagi yang tidak kita pedulikan, ya, kita abaikan. Itu pasti begitu. Ya kita tidak akan mungkin tahu tentang berapa sih utang negara gitu. Yeah. Ya. Kemudian perang nuklir terjadi di negara mana, kan kita nggak perlu tahu itu kan, kita abaikan itu. Meskipun itu bagi satu sisi itu adalah sebuah tema atau topik yang penting. Yeah. Tapi buat kita nggak peduli itu gitu, kita nggak pedulikan itu. Jadi di sekitar kita, kondisi kita, keadaan kita itu ada yang tidak kita pedulikan dan ada yang kita pedulikan. Ya, pasti itu seperti itu kondisinya. Nah, lalu Abang lebih dalam lagi nih. Dari yang kita pedulikan, itu apakah kita hanya sekedar mengomentari? Misalnya di BBM, kita kan peduli sama BBM kan. Kemudian kita bilang, wah harga BBM lagi naik bang sekarang. Loh iya, kalaupun Anda berkomentar, apakah mempengaruhi harga turun? Kan tidak. Enggak, Bang. Iya. Jangan hanya berkomentar dong. Gimana solusinya supaya ketika harga BBM lagi naik, kita tetap mampu bertahan gitu. Ya paling enggak ya saya harus berhemat misalnya begitu. Ya oke, lakukan supaya kita tidak menyalahkan negara karena harganya lagi naik. Mungkin itu keputusan negara yang harus dilakukan supaya menyelamatkan negara misalnya gitu ya. Nah, tinggal bagaimana upaya kita, bagaimana menyelamatkan diri kan? Jadi jangan sampai kita kemudian melihat itu lalu kita berpangku tangan dan sudahlah apa adanya lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa, jangan. Jadi di antara yang kita pedulikan saja, apakah kita hanya sekedar membicarakannya, hanya sekedar mengeluhkan, hanya sekedar kemudian kita fokusnya hanya kepada masalahnya gitu. Tidak ada inisiatif. Nah itu tadi, tidak ada tindakan-tindakan bagaimana caranya supaya tindakan kita berpengaruh. Bahwa memang harga BBM naik, memang biaya hidup naik, tapi saya harus mengambil keputusan. Bagaimana caranya supaya menyikapi keadaan ini, dan keadaan tidak memaksa saya untuk tunduk gitu, untuk menyerah. Bagaimana caranya supaya saya tetap eksis, supaya tetap menjadi penyintas. Penyintas itu apa ya? Survival. Survival itu apa ya? Orang yang berhasil bertahan, gitu ya. Yang berhasil bertahan dalam keadaan seperti ini. Mempertahankan diri, tetap eksis, tetap ada, tetap bisa bertahan gitu deh. Meskipun bagaimana keadaannya. Kita tidak bisa menyalahkan bencana yang kemudian kita mengatakan, oh Tuhan sudah mengujiku bang, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, betapa kejamnya. Itu sudah sih panjang itu jadinya. Kalau kita melihat keadaan di luar daripada diri kita bisa jadi sampai bahkan menyalahkan kepada Tuhan. Itu yang nauzubillah. Jangan sampai terlintas cara-cara pemikiran seperti itu. Kembali, bisa jadi Allah memberikan kepada kita ujian supaya kita berkembang lebih baik. Ya, supaya kita tumbuh, supaya kita lebih kreatif. Potensi kita yang begitu banyak kadang-kadang bisa muncul ketika dalam keadaan terdesak gitu. Kalau nggak terdesak potensinya nggak muncul. Lari bisa paling kenceng kalau dikejar-kejar gitu ya. Apalagi kalau lewat kuburan ada hantu misalnya. Itu kan larinya bisa kenceng sekali. Ada sesuatu yang ditakutkan, dikejar-kejar anjing misalnya, itu kan larinya bisa kenceng sekali. Potensi kita ternyata lebih melejit ketika dalam keadaan terdesak. Dan kita kadang-kadang susah terdesak kecuali
bisa jadi menemukan hal-hal yang kita takuti. Jadi rasa takut itu diberikan Allah kepada kita supaya kita mau mengeluarkan kreativitas kita. Ya, orang ketika sudah dalam keadaan terpepet, ada dulu namanya the power of kepepet namanya ya. Kalau sudah kepepet, idenya muncul gitu. Kekuatan-kekuatan yang tidak disangka-sangka bisa keluar gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Maka dalam lingkungan yang dimana kita peduli, tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar ngeluh, tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tindakan. Sehingga selama kalau kita bertindak dalam lingkaran kepedulian, kita hanya sekedar ngomong, kita hanya fokus kepada masalah, maka lingkaran-lingkaran itu, situasi-situasi keadaan itu akan memaksa kita dikendalikan oleh lingkungan. Ya, pada akhirnya kita dikendalikan oleh lingkungan. Kita menyerah pada lingkungan. Tetapi kalau kita fokus kepada lingkaran, apa nih yang harus saya berbuat? Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa survive, saya bisa bertahan. Paling tidak dia akan ketemu ide-ide, kreativitas yang baru, yang dengan ide dan kreativitas itu dia bisa paling tidak punya solusi, punya jawaban. Kalaupun nggak sempurna nggak apa-apa, karena belum tentu hasilnya langsung sempurna. Bertumbuh gitu, awalnya biasa saja, lama-lama kemudian dia paham lagi kesalahannya, perbaiki lagi terus sampai dalam keputusan-keputusan itu dia memperbaiki diri, pada akhirnya keadaan-keadaan membentuk dia menjadi orang yang luar biasa. Gitu. Dia mengatakan, saya bersyukur Bang keadaan ketika dulu ditimpa musibah, ditimpa begini, sehingga saya paham betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan akal ini ada 2 A sama I. A-nya tuh akal, I-nya tuh ide. Akalnya harus bisa kita manfaatkan untuk keluar ide-ide kan. Makanya Allah mengatakan afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Afala yatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir? Tujuannya kita bisa mendaya gunakan apa yang Allah berikan ini, kita berpikir dan keluarnya adalah inisiatif, keluarnya adalah ide, keluarnya adalah kreatif, yang dari situ saya bisa bertindak. Bayangkan kalau pengetahuannya tidak luas, maka kan idenya, inisiatifnya, kreativitasnya juga kan dangkal, Kang Hakim. Gitu ya. Maka penting, yuk kita belajar, kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu. Tujuannya supaya kita meluaskan pengetahuan kita, sehingga keputusan kita dasarnya jelas gitu, punya pondasi-pondasi yang kita bisa pertanggungjawabkan. Bahkan pengetahuannya saja juga harus bersanad. Kan Buya bilang begitu tuh. Kalau kita tidak punya sanad dalam pengetahuan kita, akan diragukan. Sehingga jangan sampai kreativitas kita juga liar gitu. Ada dasarnya. Jangan sampai kemudian kreativitas kita tidak punya dasar dan diketawai sama orang gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Gitu. Maka yuk kita perlahan-lahan di dalam pembahasan hari ini kita sudah sama-sama paham, jangan sampai kita menyerah kepada keadaan dan lingkungan lalu kita tidak berupaya apa-apa, tapi keputusan-keputusan kita dibentuk untuk bagaimana kita bisa bertahan dalam lingkungan itu, dan supaya kita bisa menjadi solusi, bagian dari solusi di dalam setiap keadaan, bukan menjadi masalah dari setiap keadaan, tapi menjadi solusi dari setiap keadaan. Insyaallah. Baik, Abang, terima kasih atas pembahasan di segmen ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau segmen interaktif ya. Bagi Anda sahabat yang ingin bertanya, silakan bisa bersiap-siap dengan alat komunikasi Anda agar di segmen berikutnya Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085 284 700 147, atau silakan Anda bisa bertanya via SMS atau via WhatsApp. Segera Anda kirimkan pertanyaannya ke nomor 081 321 461 079. Berikutnya, bagi yang ingin bertanya melalui Facebook, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembang Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami, baik yang mendengarkan melalui audio frekuensi, audio streaming, atau yang sedang menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Baik, di segmen kali ini kami mulai memberikan kesempatan bagi sahabatku yang ingin menyampaikan pertanyaan
silakan Anda bisa bertanya via telepon dengan cara menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147, atau silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda via SMS atau via WhatsApp. Silakan dikirimkan ke nomor 081 321 461079. Dan bagi yang ingin bertanya di Facebook, silakan pertanyaan segera Anda kirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, ini dengan hamba Allah di Cirebon mau bertanya, Bang, jika kita ingin mengambil keteladanan dari orang lain dan kita ingin meniru kebaikan yang ada dalam keteladanan tersebut, apakah kemudian kita memilih untuk menjadi produk dari keadaan sekitar? Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini, kalau kita hendak meniru orang-orang yang berhasil, Kang Hakim, jangan tiru apa yang dilakukannya saat ini. Ya, saya ulangi nih. Kalau kita meniru dari orang-orang yang berhasil, yang telah berhasil, jangan meniru apa yang dilakukannya saat ini. Tapi lihat bagaimana ketika dia dulu menghadapinya dalam keadaan dia kecewa, bagaimana cara menghadapinya. Ketika gagal, bagaimana cara menghadapinya. Ketika putus asa, bagaimana cara menghadapinya. Jadi yang kita pelajari itu seharusnya dulunya. Kalau yang sekarangnya kan yang sudah berhasilnya. Nah, banyak orang menirunya begitu. Kita melihat orang-orang yang tokoh-tokoh yang sudah berhasil, itu dia memang punya kemampuan yang baik pada hari ini. Tapi dulu membentuk untuk supaya hari ini punya kemampuan yang baik, itu yang harusnya kita tiru. Bernegosiasi dengan rasa malesnya seperti apa, ya, menghilangkan ketika banyak cobaan datang lalu dia putus asa, tapi dia menghadapinya seperti apa. Nah, itu yang harus kita tiru, gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita melihat uswah, melihat contoh. Bukan berarti kita produk dari orang lain. Kita justru belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Kita boleh nggak, Bang? Sama seperti kita mengambil pengetahuan, sama seperti kita belajar. Belajar itu ada dua kan, belajar dari apa yang sudah kita alami dan belajar dari apa yang dialami oleh orang lain. Gitu. Kalau Abang baca buku gitu, ada karya buku itu yang karya ditulisnya itu sekitar selama 70 kurang lebih 70 tahunan. Loh, usia berapa dia menulis, Bang? Artinya dia nulisnya sebetulnya pada usia-usia 35 tahunan. Tetapi banyak orang-orang melakukan studi kelayakan, studi tentang masalah-masalah itu, dia itu berurutan terus menerus. Kurang lebih sekitar 70 tahun studi itu ditemukan. Sehingga dia bukukan seolah-olah kan studi itu selama 70 tahun. Meskipun karya tulisnya mungkin dibuat hanya dalam bentuk 2 tahun gitu. Tapi studi di dalamnya itu kurang lebih sekitar 70 tahun. Kalau kita belajar di situ berarti kita mengalami masa 70 tahun yang lalu. Artinya pelajaran kita terhadap masa-masa yang lalu kita bisa percepat gitu. Ya itu boleh kita belajar dari lingkungan, belajar dari keadaan supaya kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi bukan berarti kita produk dari lingkungan, tapi justru dari lingkungan memberikan kepada kita umpan balik, lalu kita kira-kira harus berbuat seperti apa nih? Gitu. Bertindak seperti apa, karena lingkungan itu sebenarnya memberikan kepada kita sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal, tanda-tanda yang harusnya kita mengambil tindakan-tindakan dan respon seperti apa yang lebih baik. Maka meniru orang-orang yang sudah berhasil, tapi tanda kutipnya Bang katakan jangan nirunya saat ini tapi nirunya dulu sebelum dia berhasil. Jadi kalau ada orang bilang, Bang saya niru orang yang kaya, gimana Bang? Boleh, tapi jangan niru kaya hari ininya. Kamu tiru ketika dia belum kaya. Rasa rajinnya gitu, jeripayahnya, uletnya, getolnya, itu yang harus kamu lakukan. Kalau sudah berhasilnya kamu tiru, bahaya. Dia makan enak, Bang saya mau makan enak, bahaya kalau begitu, memaksa-maksa kehendak dan keadaan sehingga kita tidak mampu dimampu-mampukan. Tapi kalau kita melihat dalam pengalaman-pengalaman dulunya sehingga kita bisa menjadi lebih baik pada hari ini, maka itu lebih baik. Dan itu harusnya Abang sarankan
lakukan seperti itu. Terima kasih. Kayaknya seperti itu Mas Kang Hakim. Baik, terima kasih Abang atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan, dan semoga menambah semangatnya untuk bisa mengambil hal-hal baik Amin. dari orang-orang yang sukses yang ada di sekitarnya. Iya. Baik, kita akan jeda lagi Bang. Kita lanjutkan di segmen berikutnya untuk sesi tanya jawabnya. Untuk sahabat semua pastikan tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembang Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Inspirasiku, dan masih ada waktu bagi kami untuk bisa menjawab pertanyaan yang Anda kirimkan. Silakan Anda bisa bertanya via telepon atau via SMS, WhatsApp, dan juga bisa melalui Facebook Radioku Cirebon ya. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Saya Abdullah dari Cirebon. Bang Hak, saya mau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kepada seorang anak yang masih usia remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Sebagaimana kita ketahui, usia remaja merupakan usia yang labil dan katanya merupakan masa di mana seseorang sedang mencari jati diri. Sehingga akan mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Saya pernah melihat seseorang menasihati saudaranya yang sedang mulai masuk sekolah SMP agar tidak mudah terpengaruh oleh teman-temannya yang tidak baik dan memilih teman-teman yang baik saja. Tapi pada akhirnya tetap saja si anak itu terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Nah, untuk menghindari hal tersebut bagaimana Bang? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju sekali. Jadi gini Kang Hakim, ketika kita menasihati anak-anak kita, itu menasihati dari perspektif kita. Itu yang sulit diterima oleh anak-anak kita, karena kita menasihati dari perspektif atau cara pandang kita. Sementara cara pandang anak-anak berbeda dengan kita. Anak-anak butuh rasa enjoy, rasa senang, rasa suka, di mana dia lebih suka main-main misalnya ya. Lalu kita larang dia untuk main-main, maka jadinya dia lebih berontak nanti kalau kesukaannya dilarang. Lebih baik tenaga rasa pengen mainnya kita arahkan gitu. Dalam permainan-permainan yang edukatif. Kalau kita arahkan dia bahwa kamu harus cari teman yang baik ya. Loh, kenapa dia harus cari teman yang baik? Bukankah kita harus menjadi teman dia yang baik dulu? Jadi kitanya, orang tuanya harus jadi teman yang baik gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan arahan kepada anak-anak kita untuk berbuat sesuatu tanpa kita menjadi apa yang diharapkan oleh anak kita. Anak kita ingin punya teman yang mengerti dia. Maka kita jadilah teman yang mengerti dia. Meskipun kita orang tuanya. Teman yang mau mendengarkan dia, ya kita jadilah orang tua yang seperti teman yang mau mendengarkan dia. Biasanya orang tua kan pengennya didengarkan gitu ya. Tidak mau mendengar. Ya jadilah kita orang tua yang mau mendengar dia. Sehingga kalau dia mau curhat, kalau dia mau berkeluh kesah, bukan kepada orang lain tapi kepada kita, orang tuanya yang seperti teman. Gitu. Jadi kalau dia akan keluar, dia bilang enggak, teman-teman di luar enggak enak. Tapi di sini orang tuaku adalah teman-teman bagiku. Itu yang paling tepat gitu. Jadi kita sering menasihati orang-orang, anak-anak kita tanpa kita menjadi sosok yang diharapkan oleh anak kita. Jadi sederhananya jadilah sosok yang diharapkan anak-anak kita. Sehingga nanti kalau dia mau mencari temannya baik, ketemunya di mana? Di dalam rumahnya, kita orang tuanya. Kalau dia ingin menemukan permainan-permainan yang enak di mana? Di lingkungan kita, gitu. Jadi jangan sampai kita melarang anak melarang anak tanpa kita memberikan solusinya. Gitu. Pastikan kalau kita ingin menasihati anak-anak kita, maka jadilah kita sebagaimana yang diharapkan oleh anak-anak kita, insya Allah. Baik Abang, sangat jelas jawabannya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sayang sekali Bang, kita sudah semakin mendekati penghujung acara. Langsung saja kita menyampaikan kesimpulan Bang dari pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Kemudian langsung ditutup dengan doa. Silakan Bang. Baik sahabatku, kesimpulannya di sesi bahwa kita menyatakan bahwa setiap keputusan kita akan membentuk siapa diri kita. Dan kita fahami bahwa keputusan-keputusan ini adalah akibat dari
pengetahuan yang kita miliki ya. Jadi keputusan tergantung dari pengetahuan. Orang yang pengetahuannya banyak, kebijakannya banyak, wawasannya banyak, keputusannya lebih teliti gitu. Lebih bijak dibanding dengan orang yang wawasannya kurang, pengetahuannya kurang, kebijakannya kurang, dan pengalamannya kurang. Maka bagi kita adalah seyogyanya untuk meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita dengan cara bertumbuh, belajar gitu ya. Makanya betul dikatakan wong alim gembulono gitu ya. Orang-orang yang alim itu ya berkumpullah bersama dengan mereka gitu supaya pengetahuan kita bertambah. Dan setiap keputusan-keputusan kita pada dasarnya adalah banyak orang yang didasarkan atas keadaan lingkungan yang membentuk kita sehingga kita mengambil keputusan-keputusan tertentu. Atau sebaliknya bahwa kita mengambil keputusan ini supaya ingin membentuk bagaimana lingkungan ini bisa berubah. Jadi ada dua karakter nih Kang Hakim. Apabila kita punya pengaruh besar, maka keputusan kita akan membentuk keadaan. Saya ulangi nih ya. Kalau pengaruh kita besar, keputusan kita akan membentuk keadaan. Misalnya presiden gitu ya. Dia punya pengaruh besar. Keputusannya membentuk keadaan. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya pengaruh besar, maka keadaan membentuk keputusan kita. Memaksa mengambil keputusan dari keadaan. Tapi kalaupun kita tidak punya pengaruh besar dari seperti sosok presiden, kita punya pengaruh besar di keluarga kita. Gitu ya. Seorang ayah punya pengaruh besar, maka ambillah keputusan yang bisa merubah keadaan rumah tangga menjadi lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Jadilah seorang ibu yang mengambil keputusan, anaknya bisa terdidik dengan baik. Karena mereka punya pengaruh besar. Jadi jangan lihat pengaruh besar sebagaimana orang-orang yang punya jabatan tinggi, tapi di setiap keadaan, setiap situasi, setiap lingkungan, bahkan lingkungan yang terkecil, kita punya tanggung jawab besar. Ketika mereka menyadari itu, maka keputusan itu menjadi jati dirinya dan akan diwariskan kepada generasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberanian untuk mengubah yang bisa kita ubah. Amin. Dan kesabaran untuk menerima yang tidak bisa kita ubah. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebijakan untuk bisa membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang tidak bisa kita ubah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita perbincangkan di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kami semua, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkan dari apa yang sudah dipelajari. Baik, terima kasih juga untuk sahabat atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang kurang berkenan dari penyampaian kami, mohon dimaafkan. Kemudian Radio Q Network yang sudah ikut bekerja sama merelay program acara ini, semoga Allah memberikan balasan kepada kita semua atas upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radio ini dengan sebaik-baik balasan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.